Kita ke informasi pertama, Saudara. Puluhan kendaraan logistik dan mobil pribadi masih terjebak di wilayah Simpenan Kiara 2, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Mereka terjebak selama 6 hari tanpa aliran listrik karena akses jalan di kedua arah tertutup longsor. Jalan tidak bisa dilewati. Dari video amatir warga, tampak sekitar 30 kendaraan masih terjebak dan bertahan di wilayah Simpenan. Kendaraan didominasi kendaraan logistik pengangkut bahan makanan hingga mobil tangki bahan bakar yang akan menuju wilayah Pajampangan. Sementara itu, Kepala Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah 4 Provinsi Jawa Barat bilang, saat ini pembukaan akses jalan masih terus dilakukan di jalur Simpenan Kiara 2. Ada puluhan titik longsor yang harus dibuka akses jalannya dengan menggunakan alat berat, Saudara. Sementara beberapa titik memiliki panjang longsor hingga 350 meter sehingga menyulitkan petugas untuk bisa sampai lokasi yang terjebak. Material longsoran itu ada 350 meter yang memanjang dan ada beberapa titik lagi yang menutup badan jalan. Ada 4 titik yang menutup badan jalan sampai ke Kiara 2. Nah, di tengah itu ada beberapa kendaraan yang terjebak. Ya, kita terus berusaha untuk evakuasi bagaimana sesegera mungkin kendaraan-kendaraan yang terjebak di situ bisa terevakuasi. Cuman mungkin karena terkendala dengan cuaca, kalaupun cuacanya memungkinkan, kita malam juga kita terus kerjakan. Untuk mengetahui informasi terkini bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Simpenan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, kita langsung terhubung dengan jurnalis Kompas TV Insan Maulana Firdaus. Selamat siang Insan, bagaimana pencarian korban hilang? Apakah siang ini sudah menemukan titik terang? Ya, terima kasih Bella dan juga saudara. Memang hingga saat ini tim SAR masih terus melakukan pencarian di 2 kecamatan, yaitu di Kecamatan Lengkong dan di Kecamatan Simpenan. Sementara di Kecamatan Lengkong sendiri ada 3 orang informasinya masih tertimbun dan 1 orang di Kecamatan Simpenan masih tertimbun. Dan memang hingga saat ini tim SAR gabungan masih belum menemukan titik terang dan belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban di lokasi longsor. Dan memang perlu diketahui kesulitan tim SAR yang saat ini sedang melakukan proses pencarian yaitu terkait dengan longsoran yang begitu besar terutama di Kecamatan Longsor. Dan perlu diketahui juga ini ada informasinya ada 2 kemungkinan untuk yang di Kecamatan Lengkong sendiri karena memang titik longsoran di Kecamatan Lengkong ini di bawahnya terdapat sebuah sungai yang mengalir ke muara. Dan waktu kejadian 3 orang ini yang ada di Kecamatan Lengkong informasinya ada di bawah tebing dekat sungai. Dan ada kedua kemungkinan informasinya dari tim SAR yaitu mungkin memang tertimbun atau mungkin terseret terbawa air sungai. Dan saat ini tim SAR gabungan membagi 3 struk SAR atau 3 tim pencarian di Kecamatan Lengkong, yaitu tim pertama melakukan pencarian di area longsoran. Tim kedua melakukan penyisiran di sepanjang bibir sungai, dan yang tim ketiga melakukan pemantauan udara menggunakan drone untuk melihat lokasi-lokasi yang tidak terjangkau oleh tim SAR. Sementara di Kecamatan Simpenan sendiri, tim SAR lain juga melakukan pencarian menggunakan sejumlah alat replikasi atau alat pendukung pencarian seperti cangkul, alkon atau pompa air untuk membersihkan material longsor. Namun memang hingga saat ini belum juga bisa menemukan korban. Seperti itu, Bella. Pencarian korban hilang masih terus dilanjutkan. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Insan Maulana Firdaus langsung dari Sukabumi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan berhati-hati.